Baik teman-teman semua, kita masih melanjutkan sesi pembahasan request teman-teman yang di grup ya. Ini adalah video yang kedua. Ada banyak emiten yang akan kita bahas ya. Bentar. Di sini, oke. Dari Adro, BBKP, Boat sampai dengan WOWS, ini cukup banyak juga. Jadi sesi kali ini memang kita buat 2 video aja ya. Dari 50 emiten itu kita bikin 2 video, oke. Langsung saja, yang pertama ada Adro. Dia itu menguat 1,52% di harga 1665. Adro ini saya masih menunggu gebrakan barunya si Adro ya. Setelah spin off, gimana dia? Entahlah. Saya pun masih menunggu. Dan untuk Adro secara teknikal daily memang dia downtrend. Trennya masih turun terus ini ya. Pada minggu besok untuk Adro ini hari Senin ya. Hari Senin dia itu wajib hijau. Wajib ini. Kalau nggak hijau makin parah nanti, ini makin turun gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari MACD dan RSI nya itu udah rendah resikonya guys. Sudah rendah untuk Adro ini. Cuma masih belum waktunya saja. Karena cenderung chartnya itu masih turun gitu ya kan. Seperti membuat trust ring. Nah ini masih belum bagus untuk Adro memang. Bagusnya adalah jika dia sudah sideways, jadi sudah nggak turun arahnya itu. Untuk sekarang kan si Adro ini masih turun ya arahnya. Jadi masih belum bisa dikatakan bagus lah, kecuali dia besok bikin candle hijau dan closing di atas 1675 atau di 1700 sekalian closingnya, itu bagus ya. Selama dia masih naik terus di bawah garis warna oranye itu masih belum bagus. Jadi dia itu harus nembus 1675 dulu atau closing di 1680 atau di 1700 sekalian, itu bagus ya. Kalau belum mampu closing di situ, ya udah, ini arahnya paling naik bentar turun lagi, naik bentar turun lagi. Gitu terus sampai kiamat. Oke. Kalau kita melihat dari technical weekly pun dia gagal menarik ya. Gagal menarik. Sempat waktu itu kita analisa Adro itu menarik di sini ya. Nih, waktu dia di sini. Sayang dia hanya naik sampai ke harga 2400 ya. Itu pun sebentar ya. Terus dia turun lagi. Nah, di sini kita analisa menarik juga tapi gagal lagi gitu ya kan. Jadi Adro itu berkali-kali sempat menarik, cuma di prank lagi, dirusak lagi chartnya gitu terus. Dan untuk sekarang technical weekly jelek ya, belum disarankan untuk membeli Adro karena potensinya masih lanjut turun, kecuali jika besok hari Senin atau Selasa dia hijau ya. Kalau dia hijau dan berani closing di 1680 atau di 1700, maka Adro menarik. Oke, seperti itu untuk Adro. Lanjut ada BBKP, dia terkoreksi 1% ya di harga 76. Oke, untuk BBKP secara teknikal daily dia masih kurang menarik ya. Masih kurang menarik, MACD pun kurang bagus, RSI pun kurang bagus, potensinya lanjut turun ya. Potensi lanjut turun, namun dia masih punya support di 74. Itu adalah garis yang tidak boleh ditembus oleh BBKP. Jika dia menembus 74, maka potensi turunnya bisa dalam, bisa ke 70 sampai 68. Itu untuk BBKP. Secara teknikal daily harap berhati-hati. Kalau kita melihat dari technical weekly ya, technical weekly pun dia masih kurang oke, tapi di sini terpantau dia melakukan sideways ya, sideways 3 mingguan, sideways 3 minggu. Dan pantau aja besok ya di harga 76-74 ini dia jebol atau tidak. Selama dia masih di atas 74-75 itu masih oke ya untuk BBKP dan masih punya potensi naik memang ke 80. Namun ingat, jika dia itu jebol 74 ini, jika dia jebol 74, jebol 75, itu skip dulu,
karena potensi turunnya bisa ke 70. Semoga aja enggak ya, semoga aja dia besok turun sampai 74 terus mantul lagi ke atas gitu ya. Itu harapan kita sebagai retail. Silahkan. Oke. Untuk BBKP segitu aja. Lanjut ada BOAT, dia terkoreksi 2% di harga 132. Wih, apa tadi guys? BOAT secara teknikal daily dia membuat sebuah pola ya, membuat sebuah pola naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Nah ini semoga aja pada minggu besok dia naik lagi gitu loh. Semoga aja, itu kan harapan retail ya. Harapan retail itu selalu begitu. Paling kalian pantau garis oranye ini, dia itu garis support yang tidak boleh ditembus ya oleh BOAT. 131, 130 itu area support yang nggak boleh ditembus ya. Kalau kita lihat dari MACD BOAT, RSI nya BOAT pun dia kurang oke ya. Ya paling hati-hati aja lah di BOAT ini. Kalau dia jebol 130, arahnya ke 125. Itu aja. Jadi kalian pantau besok ini 130 ini nggak boleh ditembus oleh BOAT. Kalau kita melihat dari technical weekly-nya si BOAT ya, technical weekly-nya itu malah bagus guys, malah bagus. Dia itu malah punya target yang cukup tinggi ya, ke harga 145, 150. Dan ini pada minggu kemarin pada minggu kemarin BOAT itu udah sampai target kita loh, udah sampai target kita, bahkan melebihi ya. Kita itu membuat target di 145, 146 kan itu garisnya, tapi dia malah lebih loh, lebih sampai 150-an. Itu cukup keren. Dan ini sudah capai target, tapi masih bisa kok, masih bisa lanjut naik lagi, masih ada potensi memang. Dan weekly memang masih strong juga ini, potensi reversalnya cukup tinggi ya, potensinya cukup besar juga untuk reversal ini, karena BOAT udah lama dia turun kan, udah lama dia turun terus, udah lama juga dia sideways ya kan, berminggu-minggu ini sideways. Nah sekarang waktunya pembalikan arah gitu. Bagus untuk BOAT, memang masih cakep secara weekly, dia masih bagus. Jadi buat teman-teman yang mau nyobain BOAT silahkan sih, boleh-boleh aja kalian. Saya buatkan dua plan untuk BOAT. Yang pertama SL di 128 ya, yang kedua SL nya di 122. Itu untuk BOAT. Jadi kalau dia jebol 130, SL nya di 128, atau mau dibablasin sampai 124 pun boleh, berarti SL nya di 122 gitu. Kalian bebas mau pakai SL yang ini, yang oranye atau yang kuning pun boleh, bebas ya. Yang jelas untuk BOAT secara technical weekly dia masih menarik. Untuk BOAT seperti itu. Lanjut ada DIVA, dia terkoreksi 0,77% di harga 129 untuk DIVA. Oke, DIVA teknikalnya kok ngene ya, agak kurang bagus, teknikalnya kurang oke ya teman-teman. Untuk DIVA secara MACD dan RSI pun masih kurang oke. Buat kalian yang belum punya DIVA, saat ini memang tidak disarankan membeli ya, kecuali kalian mau beli dengan stop loss di 123 gitu boleh. Kuncinya DIVA adalah garis kuning ini, nggak boleh jebol ya. 125 itu adalah garis yang tidak boleh ditembus oleh DIVA. Kalau dia nembus 125, potensi turunnya dalam, bisa ke 115 bahkan sampai 110 lagi itu kan. Jadi ini garis kuning, ini di 125 ini, itu garis yang nggak boleh ditembus. Kalau dia nembus potensinya turun sampai 115 gitu ya, 116, 110 gitu pun bisa. MACD dan RSI pun masih kurang oke secara technical daily. Jika kita melihat dari technical weekly, ini masih sideways dan nggak ada indah-indahnya ya, karena DIVA ini saham sepi, soalnya sahamnya sepi. MACD sih bagus, RSI pun bagus ya, tapi karena dia itu saham sepi jadi jarang orang yang melirik.
Kalau dari weekly targetnya masih jauh teman-teman, target kenaikannya itu masih jauh, dia masih punya potensi ke 141, 140 gitu ya, itu targetnya Diva secara teknikal weekly. Namun balik lagi, ini kan weekly ya, jadi kalian nggak boleh berharap 1 atau 2 hari langsung naik gitu, bisa jadi 1 minggu, bisa jadi 2 minggu, bisa. Kalian memang kalau mau nyobain Diva ya silahkan, dari harga sekarang 129 misal atau 128 sampai 125 area beli, itu sampai garis warna kuning ya. SL nya kalau dia closing di bawah 125 gitu aja boleh. Kalau dia closing di bawah 125, di 123 atau di 122 gitu, kalian boleh cut loss dulu di Diva ya. Target terdekat dia itu ke 136 itu target terdekat. Kalau dia break 136 maka lanjut sampai 140, itu untuk Diva. Lanjut ada Vire ya. Vire itu terkoreksi 4% di harga 95 untuk Vire. Oke, Vire secara teknikal daily dia kurang menarik ya. Masih ada potensi turun terdekat ke 92. Ini 92 garis oranye itu garis yang nggak boleh ditembus. Kalau tembus 92 maka lanjut dia sampai 87, dan kalau 87 nya ditembus lagi sampai ke 80-an. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI nya Vire pun masih kurang menarik ya, harap berhati-hati, tidak disarankan membeli dulu jika memang dia lanjut turun ya, kecuali kalau memang kalian nekat beli di 95 silahkan kalau memang mau beli, tapi batasi stop loss di 92-90 ya. Kalau dia jebol 92 ya cut loss dulu aja, karena potensi turunnya nanti dalam gitu untuk Vire. Secara teknikal weekly Vire pun terlihat masih koreksi sehat ya. Vire dari technical weekly terlihat dia punya garis di 93, jadi kesimpulannya untuk Vire ini garisnya cukup kuat di 92-93 ya. Kalian pantau aja, pantau ini 93-92 dia berani nembus atau enggak. Kalau dia nembus ya skip dulu, jangan dibeli. Namun kalau dia ketahan di 92, ketahan di 93 gitu ya, ya silakan kalian cicil-cicil beli saja, dan ini memang koreksi sehat. Targetnya itu masih jauh ya, masih balik lagi ke angka 100-an lagi, bahkan sampai 150 itu targetnya gitu ya. Untuk Vire ini bagus, sebenarnya bagus, cuma lagi koreksi sehat aja. Oke, begitulah untuk Vire. Lanjut ada Footer, dia terkoreksi 8% di harga 380. Untuk Footer ini harganya udah sangat tinggi ya teman-teman. Jangan coba-coba beli kalau memang harganya udah naik kayak gini. Kalian bayangkan saja berapa candle hijau ini ya kan, 1 2 3 4 5 6 7 candle hijau ya kan, 7 candle hijau berturut-turut baru 1 kali candle merah, kan ngeri itu. Potensi turunnya itu lebih dalam potensinya. MACD dan RSI pun dia resikonya cukup tinggi. Tapi kalau memang bandarnya masih niat naikin harga lagi ya itu terserah ya. Cuma kita sebagai seorang analis ya kan, seorang analis itu mencari kebijakan aja, mencari sesuatu yang lebih bijak gitu ya kan, memberikan saran yang lebih bijak juga. Jika kalian mendapati saham yang seperti Footer ini udah naik tinggi kayak gini ya jangan kalian beli, karena resikonya pun sangat tinggi gitu. Kalian bisa lihat dari technical daily pun dia itu MACD nya kurang oke, RSI pun berbahaya. Dia pun masih punya gap ya di sini, terlihat gapnya itu sampai 334, maka itu target penurunannya si Footer. Karena yang namanya gap itu seyogyanya ditutup ya, jangan sampai gap itu nggak ditutup. Kalau gapnya nggak ditutup ya nanti ada suatu kekosongan, ada yang bolong gitu kan, dilihat pun nggak enak. Jadi potensinya si Footer ini dia potensi lanjut turun dengan target penurunan terdekat dia ke 360. Apabila jebol 360
maka lanjut sampai 334 nutup gap gitu. Itu untuk footer ya. Harap berhati-hati buat teman-teman yang sudah punya footer, ini resikonya sangat tinggi. Nah, buat kalian yang belum punya footer, tidak disarankan untuk membeli dulu ya. Oke, seperti itu untuk footer. Lanjut ada Gema, dia terkoreksi 0,85% di harga 116. Gema ya, Gema ini oke, lumayan. Gema ini potensinya turun dulu ya, potensi koreksi ke harga 111. Itu kalian boleh cicilnya di sini ya, boleh cicilnya dari 111 sampai 108 gitu. Kalau dilihat dari MACD dan RSI memang potensinya koreksi terlebih dahulu, jadi saya sarankan cicilnya di harga 111 sampai 108 sampai garis biru ya. Kalau garis birunya jebol atau dia closing di bawah garis biru, berarti di bawah 108 gitu ya. Closing di bawah 108 kalian boleh cut loss dulu untuk Gemanya. Sebenarnya ya Gema itu potensinya masih tinggi guys. Jujur aja untuk Gema ini potensinya masih tinggi, cuma ya nggak akan langsung naik terus gitu. Nggak akan langsung naik terus, potensinya memang masih tinggi. Dia itu targetnya jauh ya, yang pertama 150, terus ke 200, terus 250, dan itu target Gema. Suatu saat akan ke sana nggak Om? Pasti akan ke sana, pasti. Ini saya yakin ya, nggak mungkin enggak, ini pasti akan ke sana target. Oke. Jadi untuk Gema ini sebenarnya masih menarik, dan kalian kalau memang suka Gema ya, lebih baik tunggu di harga 111 atau 108 ya. Itu lebih aman di situ daripada kalian beli di harga 116, nanti di bawah turun dulu, itu cukup sakit ya. 5 poin, walaupun 5 poin itu cukup sakit ya teman-teman. Jadi harap berhati-hati dulu untuk Gema, tunggu saja di 111. Itu saja sih untuk Gema. Lanjut ada Indi, dia menguat 3,85% di harga 2160. Untuk Indi posisi dia cukup beresiko ya, udah naik tinggi juga, MACD dan RSI pun sudah kurang oke ya. Harap berhati-hati untuk Indi. Kalau dari technical daily ini cukup beresiko ya, udah naik tinggi kayak gini guys. Kalian mau beli? Wah, stres juga mau beli saham yang kayak gini nih beneran. Kalau udah punya barang sih pasang trailing stop ya. Kalau udah punya barang itu pasang trailing stop di 2100 kayak gitulah. Kalian pasang trailing stop di 2100 atau di 2000 sekalian. Itu kalau udah yang punya barang ya. Kalau yang belum punya barang, ini tidak disarankan kalian membeli ya. Secara technical daily pun dia udah naik tinggi lah ini. Dari 1300 ke 2200 itu kan naik tinggi. Hati-hati gitu, hati-hati. Dan kalau kalian lihat dari technical weekly pun ini ngeri ya, ngeri kan, naiknya itu tinggi loh ini. Wah, ngeri. Udah naik sekitar 50%an ya, 50%. MACD pun ngeri, RSI pun beresiko juga. Harap berhati-hatilah untuk Indi, tidak disarankan membeli terlebih dahulu, skip. Lanjut ada Maxi. Saya ini kadang males menganalisa Maxi itu, karena ini rekomendasi kita di grup ya kan. Kalian kalau memang punya Maxi ini nggak akan kuanalisa, kuomelin aja kalian. Kalau memang punya Maxi, sabar, tunggu waktunya. Ini kalau udah meledak itu tinggi. Kalau udah waktunya meledak, minimal ke 65-70 dulu. 70 break itu lanjut naik terus, tapi sabar gitu. Jangan tiap hari ditanya Maxi gimana, masih ada yang punya Maxi apa enggak. Kenapa kalian itu selalu bertanya Maxi terus? Tinggal kalian sabar, tunggu waktunya. Kalau kok duitnya butuh, kalian BU butuh uang gitu ya, kalian butuh uang untuk diputerin lagi, ya udah kalian jual aja itu Maxi.
jangan di hold tapi nggak sabar gitu loh. Karena suatu saham kalau memang targetnya tinggi itu ya nggak akan secepat itu, pasti butuh proses pelan-pelan, santai akumnya juga. Akumulasinya itu nggak gampang, akumulasinya itu butuh waktu teman-teman. Jadi kalian sabar aja di Maksi itu ya. Kalian ikutin saran kita aja di grup. Toh sudah berkali-kali saya itu analisa Maksi sampai bosen mungkin saya analisa Maksi di grup itu. Dan sekarang masih di request lagi ya kan. Ya udahlah aku omelin sekalian. Untuk Maksi kalau memang masih sabar ya kalian hold, kalau udah nggak sabar out aja dari Maksi ya. Cari saham yang lain yang lebih berpotensi gitu. Tapi kalau memang masih sabar ya silakan, saya nggak memaksa kalian membeli kok, nggak memaksa. Kalau mau beli silakan ya kan, disclaimer on ya toh, iya dong gitu. Lanjut, ada MDKI, dia menguat 5% di harga 206. MDKI ya, MDKI secara teknikal daily dia sudah tidak pantas dibeli ya. MACD apa ini, RSI pun nggak bagus, MACD pun nggak bagus. Ini ngeri, ini posisi udah di atas juga dan tidak boleh beli MDKI ya. Om, buat yang sudah punya barang gimana Om? Oke, bentar kita cek weekly dulu. Weekly pun udah nggak oke ya, hati-hatilah ini, skip untuk MDKI. Nah, buat kalian yang udah punya barang ya, yang udah punya barang itu pantau harga 200, itu nggak boleh jebol. Kalau 200-nya jebol maka potensi ke 196.95. Dan jika dia jebol 195, ini garis ungu, potensi turunnya bisa dalam, bisa ke 180 gitu ya, bisa ke 180 sampai 177. Itu hati-hatilah untuk MDKI. Buat kalian yang sudah punya barang ya, pantengin 200, stop loss kalau dia jebol 200. Nah, buat yang belum punya barang, ini bukan waktunya kalian membeli karena kondisi harganya sudah sangat tinggi. Tapi Om, ini kalau besok naik lagi gimana gitu? Ya kalau naik lagi berarti bukan rezeki kita gitu. Cari rezeki itu tiap hari ya, dan jalan rezeki itu nggak cuma satu saham, ada banyak, ada puluhan, ada ratusan saham lain yang masih rendah resikonya dan masih tinggi keuntungannya gitu ya kan. Ngapain kalian nyari saham yang udah beresiko kayak gini ya toh? Ya udah kita skip aja untuk MDKI, tidak disarankan untuk membeli. Lanjut ada MEN juga sama, ini saham akselerasi ya. Buat teman-teman yang request saham aksel mungkin saya banyak yang skip ya. Kayak BMBL kalian BMBL kalian request, ku skip karena dia udah arah ya kan, tinggal waktunya terbang aja udah. Terus Nano juga itu request kalian, Nano kalian itu gimana sih? Saya itu udah udah merekomendasikan Nano kemarin dan udah TP2 juga, kalian masih ditanyakan Nano. Kalau deket kalian tak sentil bijinya. Nano udah kita request, udah disuruh TP, udah naik TP2 juga, masih ditanyakan di YouTube kan. Orang-orang ini kampret emang ya. BMBL Nano itu kita skip ya, kita nggak masukin ke YouTube. Terus ada lagi saham Real itu FCA ya teman-teman, Real itu FCA, dan kalian kampret juga kalau nanya FCA ini. Tuh sudah dikasih tulisan NB dilarang saham FCA, kampret toh, malah nanya saham Real kan udah keluar dari FCA Om. Itu dia baru keluar 2 hari, masih nggak enak dianalisa ya, garis-garisnya pun masih belum terbentuk. Terus ada BWPT pun baru keluar 2 harian udah ditanyain. Ntar lah kalau udah sekitar seminggu sebulan, nah itu baru kalian tanyakan sahamnya. Kalau baru 2 hari keluar dari FCA ya jangan ditanyakan dulu, oke?
Oke lah, itu males juga saya menganalisa saham FCA itu karena geraknya pun random gitu. Tadi apa, main itu udah cukup beresiko. Kalian kalau udah punya barang pantau aja, pasang trailing stop karena ini potensinya naik tinggi lagi. Naik tinggi ini kalau dia break 73 lanjut ini sampai 75 sampai 80, tapi memang kalian udah nggak bakal dapat barang sepertinya. Udah ini lanjut naik ini dan arah-arah gitu. Buat kalian yang belum punya barang, skip, jangan beli karena harganya pun udah naik tinggi ya. Tidak disarankan untuk membeli dulu. Oke, paling besok naik 75 gitu ya kan sampai 80, itu hati-hati aja untuk si men ya. Kalau udah punya barang ya pantau-pantau aja men, karena potensinya masih naik tinggi. Mungkin itu saja untuk si men ya. Potensinya lanjut naik kok, bagus-bagus. Lanjut ada MSKY, dia terkoreksi 2% di harga 94. Kalau kalian kurang puas dengan analisanya ya mohon maaf ya, karena kalau jelek ya aku bilang jelek, kalau bagus ya aku bilang bagus, gitu aja. Untuk MSKY dia masih potensinya naik tinggi sebenarnya ya, tapi dia sedang fase sideways dan ini boleh kalian manfaatkan untuk membeli MSKY. Masih boleh dengan batas stop loss dia 92, nggak boleh jebol ya. Ini garis warna kuning ini nggak boleh jebol. Kunci dari MSKY adalah garis warna kuning 92, jadi dia nggak boleh closing di bawah 92. Misal dia closing di 90 atau 89, cut loss dulu nggak apa-apa. Karena apa? Karena kalau dia closing di situ, itu potensi turunnya itu dalam ya. Potensi turunnya dalam, bisa sampai 80 bahkan 77 gitu. Cukup dalam, harap hati-hati. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI pun dia masih kurang oke ya. Jadi mungkin belum waktunya untuk naik tinggi sekarang-sekarang gitu. Nah ini masih fase sideways dan ini kalian cicil-cicil saja di area tersebut, karena jika sudah waktunya MSKY punya target sampai 105 gitu. 105 nya break lanjut ini gitu ya. Nah kalau kita lihat dari technical weekly dia menarik ya, ini menarik, naik, kita lihat ya, naik turun. Nah ini naik, nanti naik turun terus naik, itu polanya udah kelihatan dari sekarang, polanya udah kelihatan. Tapi kalau udah waktunya ya, kalau masih belum waktunya ya belum akan naik gitu. Target terdekat dia itu memang 105, kalau 105 nya break gitu lanjut sampai 110 120, itu untuk MSKY. Kesimpulan menarik, kalian kalau mau nyoba silahkan di harga 94 sampai 92. SL nya boleh di 90 gitu aja. SL boleh di 90 atau di 89 dengan target TP boleh di 100, TP1, TP2 nya di 105, 110 sampai 120, itu untuk MSKY. Lanjut ada NCKL, dia menguat 2% di harga 1080. NCKL ya, untuk NCKL kesimpulan masih menarik, tapi posisi dia udah di atas ya. Kalau mau beli itu harusnya di sini nih, di harga 600-an 700-an gitu kalau mau beli. Tapi yang di sini jarang ada yang melirik ya. Saat dia harganya di sini jarang ada yang melirik. Tapi saat udah naik, gitu kan, udah naik sekarang baru dilirik. Walaupun dia itu sideways, tapi kalian kalah start ya. Ya nggak apa-apa. Secara MACD dia masih kurang menarik, RSI pun masih belum oke. Jadi untuk NCKL jaga-jaga saja. Dia itu garis kuning, itu adalah kunci dari NCKL. Garis yang tidak boleh ditembus ya oleh NCKL itu di 1060 1050. 1060 itu nggak boleh ditembus ya oleh NCKL. Kalau kita lihat di sini targetnya memang masih bisa lah, masih potensi naik lagi gitu ya ke harga 1100 sampai 1150 gitu. Tapi hati-hati aja, kalau turun dan banting itu cukup sakit ya untuk NCKL. Kalau kita lihat dari technical weekly pun dia sudah beresiko ya.
Kalau saya pribadi tidak akan membeli NCKL karena resikonya pun tinggi ya, resikonya tinggi, jadi lebih baik skip di NCKL bagi saya pribadi. MACD dan RSI pun sudah ngeri tinggi gini ya. Oke, NCKL skip aja bagi saya. Lanjut ada NTBK, dia terkoreksi 3% di harga 59. Aduh, ini saham gocap ya. NTBK ini mirip seperti Maxi, mirip untuk NTBK secara technical weekly dia masih kurang oke ya, masih kurang oke, ada potensi koreksi lagi ke harga 58. Ini 58 gak boleh tembus ya, 58 gak boleh jebol. Kalau dia jebol 58 potensinya ke 55, 54 dan itu jelek nantinya. Semoga aja enggak, semoga aja dia naik tinggi kan, koreksi sehat terus naik lagi, itu harapan retail. Namun jika kita melihat dari MACD nya, dilihat dari RSI nya, dia masih kurang oke untuk NTBK ini, masih belum bagus ya, hati-hati aja ya. Besok kalian hari Senin atau Minggu besok pantengin ini garis kuning, pantengin harga 58, harga 58 itu kalian pantengin ya, gak boleh nembus. Kalau nembus 58 skip, atau kalau dia closing di bawah 58 gitu, misal closing di bawah 58 skip aja, potensi turunnya bisa dalam gitu ya, dalam ini sampai 54 pun bisa kalau dia nembus 58. Jadi untuk NTBK pada minggu besok dia wajib hijau, wajib ke harga 61 sampai 63, itu NTBK. Lanjut ada PSAB, dia netral aja di harga 525. Ini sempat jadi rekomen JBS kita ya, jajanan busuk sore kita, dan sempat naik juga 6% ya kan. Happy cuan buat teman-teman yang beli PSAB kemarin. Dan sekarang dia itu kondisinya memprihatinkan karena apa? MACD dan RSI nya kurang bagus. Namun ada satu harapan kita, yaitu dia membuat pola yang kayak gini nih, set naik turun terus naik lagi. Oke ya, oke. Ku beri kesempatan untuk PSAB. Gini aja, kalian kalau memang suka PSAB silahkan beli di harga 525 sampai 500 SL kalau dia closing di bawah 500. Asumsinya dia itu membuat pola sama seperti sebelumnya gitu, naik turun gitu ya. Ini asumsi ya, kalau memang dia membuat pola yang seperti itu, setelah turun terus pembalikan arah naik lagi, setelah turun besok berharap kita naik lagi, itu pun boleh ya. Ini asumsi dan kita analisa. Kalau kok memang besok dia jebol 500 gitu ya, kalau jebol 500 berarti dia mengikuti technical indikator lainnya gitu. Jebol 500 cut loss boleh, kalian boleh beli di harga sekarang 525 sampai 500 gitu ya, dengan asumsi kita analisa pakai pola gitu. Oke, paham semuanya? Nah gitu ya, untuk PSAB memang menarik, tapi harap berhati-hati juga, dia sedang di ujung ya, di ujung tanduknya dia, antara mau naik atau mau turun. Kalau naik dia menarik, kalau turun dia berbahaya. Ini turunnya bisa dalam sampai 472 sampai 430-an lagi. Semoga aja sih nggak turun sampai sana ya, semoga aja oke. Ceps, itu saja sih untuk PSAB. Lanjut ada PSDN dia terkoreksi 2% di harga 97. PSDN secara technical daily dia kurang menarik ya, MACD dan RSI nya pun masih belum oke. Posisi dia sekarang sedang di garis supportnya di harga 97. Pantau besok ya, pantau besok dia tembus atau enggak. Kalau dia nembus 97 maka potensi lanjut ke 90 bahkan sampai 87, garis biru nih. Hati-hati aja ini untuk PSDN ini,
Semoga aja dia ketahan di 97 dan pada Senin besok mantul gitu ya. Jadi hari Senin besok ini wajib mantul, wajib membuat candle hijau kalau memang dia mau menarik secara technical daily seperti itu. Kalau kita lihat dari technical weekly, dia koreksi sehat ya. Sebenarnya ini koreksi sehat, tapi karena dia itu saham zombie, saham yang sepi, jadi candle-candlenya itu nggak oke ya. Candle-candlenya itu busuk-busuk semua, kebanyakan jarum. Dari weekly nggak ada indah-indahnya, jadi kalian patokan pakai daily saja. Dan dari time frame daily, dia itu sedang di ujung tanduk antara naik atau turun gitu ya. Semoga aja dia mantul di harga 97. Kalau dia mantul di harga 97, maka itu ada harapan dan ada nafas kehidupan. Kalau dia turun, skip aja, karena potensi turunnya bisa dalam. Buat yang belum punya, ya pantau dulu ya, jangan coba-coba beli dulu. Untuk PSDN seperti itu. Lanjut ada SMBR, ini salah satu rekom yang kita kawal juga, dan kalian itu kan nyangkut di harga 304 pada minggu kemarin. Itu sudah terjemput. Kalian semua itu udah kejemput di harga 304. Mungkin yang belum kejemput itu orang-orang yang belum profit ya, atau orang-orang yang masih berharap naik lebih tinggi lagi gitu. Untuk SMBR sebenarnya ketika dia naik ke harga 302, 304 ini hari apa ini, hari Senin ya. Hari Senin itu ketika dia naik ke sini nih, naik ke sini itu bagus ya. Ketika udah naik 304, 302 itu menarik, asli menarik. MACD pun dia bagus, RSI pun dia bagus pada waktu itu. Namun lagi ya, balik lagi, maha kuasa bandar dengan segala duitnya ya kan. Kalau bandar memang belum waktunya menaikkan, ya kita bisa apa ya kan, kita hanya bisa analisa, kita cuma nebeng juga, duit kita nggak banyak. Bandarnya aja ini nggak mau naikin. Karena apa guys? Gini, ketika MACD-nya udah bagus, RSI udah bagus, dan harga teknikalnya pun udah bagus, maka potensi naiknya itu harus tinggi. Saya ulangi, potensi naiknya harus tinggi karena teknikalnya menarik. Kenapa dia nggak menaikkan harga? Ya karena dia belum mau menaikkan tinggi. Jadi dia rusak teknikalnya, dia rusak grafiknya. Yang harusnya naik ya, nih di sini, yang harusnya itu bikin candle hijau lagi sampai 310, 312, bahkan 320. Tapi sama si bandarnya malah dibuat 4 candle merah lagi. Sebel nggak? Saya sebagai analis aja sebel, apalagi kalian yang cuma nebeng nggak tahu apa-apa, pasti sebel gitu guys. Ini saya pun agak jengkel juga ya, karena grafik udah bagus dirusak lagi, grafik udah bagus dirusak lagi. Gak cuma 1 kali 2 kali, ini di sini grafik udah bagus dirusak lagi gitu ya. Terus di sini grafik udah bagus dirusak lagi. Jadi si SMBR ini kebanyakan prank, menyebalkan, memang menyebalkan, kebanyakan prank. Gak 1 kali 2 kali loh. Di sini dia grafik udah bagus dirusak lagi. Karpe opo ngono. Kayang nate naon ya, dibanting-banting wae tuh karunya. Kacau. Kasih dulu lah 310 biar temen-temen pada cuan dulu gitu ya. Cuan walaupun kecil nggak apa-apa, cuan. Ini mah baru naik 304. Ya mereka AVG 304 dar. Mereka itu AVG 304, 302. Kau naikkan ke 304, ya mereka susah jualan. Gitu. Naikin itu ke 306 atau 308 biar mereka jualan dulu, biar mereka cuan dulu. Ini mah baru naik 304 udah banting lagi sampai 288. Iya, kalian bandar enak.
Bandar enak, mau disangkutin sampai 1 tahun 2 tahun pun bodo amat, karena bandar duitnya banyak. Kita sebagai retail yang duitnya pas-pasan, yang harus ngatur money manajemen dengan baik, harus muterin sana muter sini, jual ini buat muter lagi, pusing dipermainkan terus kayak gini. Tolonglah, ini mah tolong ya, suara hati seorang retail ya. Saya sebagai mentor grup yang abal-abal menyampaikan kepada bandar ya, kalau aja bandarnya mendengar, tolonglah jangan dirusak-rusak terus ini si SMBR ini ya. Kasihan juga ini banyak retail yang nyangkut di sini. Suruh keluar dulu aja, naikin dulu ke 306 atau 308, wis ntar aku suruh keluar semua itu si retail grup itu. Jangan cuma 304, kasihan ya, kasihan. BEP berarti kan kalau 304. Iya, kalau dia beli di 302 jual di 304, 1 poin doang, 1 tik yang gak kerasa bagi retail. Kalian bandar 1 tik berasa, bagi retail itu pasti gak akan berasa. Jadi saya mohon, saya harap ya, barangkali ada bandar yang mendengar video saya, mendengar suara saya gitu ya, tolong SMBR nya naikin dulu ke 306 atau 308 kayak cukup. Kasihan ini retail udah pada nyangkut gitu ya. Oke. Untuk SMBR memang dia masih kurang menarik ini. Sekarang analisanya sekarang di sini SMBR gagal menarik ya, yang tadinya bagus dia banting jadi rusak, teknikalnya potensi lanjut turun ini ke harga 280, tapi semoga aja nggak sampai sana ya, semoga aja nggak sampai sana, karena biasanya dia di 288 286 itu dia mantul lagi. Semoga aja dia mantul lagi, karena apa? Karena dia sudah membuat 4 candle merah, maka wajib ada candle hijau 1 kali gitu. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI nya itu pun masih belum oke. Ya, hati-hati aja buat teman-teman yang punya SMBR. Dia itu punya supportnya agak jauh di harga 276 274 ya, kalian patokannya garis support yang ini berarti ya. Saya ulangi lagi, dia masih kurang menarik untuk sekarang, karena yang tadinya menarik dia banting jadi rusak teknikalnya. Mohon maaf juga buat teman-teman yang belum sempat jualan kemarin ya, uang kalian nyangkutnya agak lama, itu saya pribadi mohon maaf ya. Oke, untuk SMBR seperti itu. Ini mah bukan analisa tapi keluh kesah saya di SMBR ya. Karena banyak member, banyak retail yang nyangkut itu, saya pun gak tega gitu. Untuk SSIA dia terkoreksi 1% di harga 1800. SSIA Oke, untuk SSIA kumaha ya, kumaha SSIA tengenahan SIA itu goreng ya, goreng patut ini. SIA itu kurang bagus. Kalau dari technical daily ada potensi dia turun lagi ke harga 1750. Ini garis warna hijau, garis hijau 1750 nggak boleh tembus, nggak boleh jebol, wajib mantul di sini. Jadi minggu besok ini wajib mantul. Kalau dia nembus 1750, potensi turunnya dalam sampai 1700, bahkan sampai 1600-an. Ngeri kan? Ngeri, harap berhati-hati. Kalau dari MACD dan RSI nya ini memang resikonya udah rendah ya, udah rendah. Dan dia juga kenapa dia turun, karena dia itu kan nutup gap ini. Kita pernah analisa SSIA kan, nih dia itu nutup gap ini dan sekarang sudah tertutup tuh, sudah tertutup. Jadi gini guys, di SIA ini Asia ini boleh kalian cicil beli deh, karena dia udah nutup gap ya. Coba kalian nyicil beli dari 1800 sampai 1750, SL nya boleh di 1700 gitu aja. Cobain ya, cobain. Barangkali dia itu naik, dia itu mantul setelah di 1750, dengan asumsi dia itu turun karena nutup gap dan setelah gapnya ketutup dia mantul. Nah itu asumsi kita ya,
Semoga aja sampai ke situ, semoga aja. Jadi saya ulangi, untuk SSIA ini kalian boleh cicil beli di harga 1.800 sampai 1.750, SL-nya boleh di 1.700 ya. Tapi kalau kita lihat dari technical weekly, ini mengerikan, MACD dan RSI-nya pun masih belum oke. Bolehlah, tetap boleh dicoba karena dia udah berkali-kali candle merah ya. Maka harus ada candle hijau satu kali biar sehat. Oke. Untuk nyobain silahkan di harga 1.800 sampai 17.50. Oke. Area belinya SL di 1.700. Target TP bebas kalian, yang penting cuan. Oke. Itu aja sih untuk SSIA. Semoga aja menarik. Downtrend belum kelihatan ujungnya di mana, wait and see. Oke. Jadi tiap analisa orang-orang memang berbeda ya. Oke, lanjut. Ada Suri, dia itu terkoreksi 0,78% di harga 127. Wah, agak gap-gapan juga saya ini, udah capek ya dari tadi ngomong, nggak ada berhentinya. Untuk Suri ini potensinya masih turun dengan target penurunan terdekat ke harga 100, mohon maaf, ke harga 124, 125. Kalau dia jebol 124 maka potensi turun sampai 120, 117. Untuk Suri sebenarnya masih menarik, dia itu habis naik tinggi lalu koreksi sehat ya. Sebenarnya dia masih ada potensi naik tinggi lagi, tapi Suri itu agak lama ya, tipikal saham yang sideways-nya lama. Kalau belum waktunya naik ya dia naiknya lama. RX King ini suaranya luar biasa guys. Mohon maaf ya kalau di YouTube ini kedengeran suara RX King ya, kadang-kadang di kuping itu agak menggetarkan emosi juga gitu. Mohon maaf ya untuk user RX King juga yang mendengarkan YouTube saya, mohon maaf juga. Kalian itu nyaman pakai RX King karena knalpotnya di belakang, sedangkan kuping kalian itu di depan, jadi nyaman-nyaman saja. Sedangkan kita yang mendengarkan knalpot kalian itu kupingnya di depan, knalpot kalian itu di depan kuping kita, makanya budek. Kalau kalian yang pakai motornya kan kuping kalian itu di depan, knalpotnya di belakang, jadi enjoy aja. Ini motor nggak ada akhlak memang, dosa loh, hati-hati. Oke, untuk Suri lanjut ya, MACD memang masih bagus, RSI pun masih bagus, tapi dia koreksi sehat. Koreksi sehat, hati-hati di harga 125, 124 itu adalah garis yang tidak boleh ditembus oleh Suri. Jika dia menembus 124, 125, potensi turunnya bisa ke 117. Untuk Suri seperti itu, jangan lama-lama bahas ranking segala tadi itu, kacau. TSPC menguat 1% di harga 2370. Untuk TSPC pun dia masuk rekom swing kita ya, tapi swing yang udah lama, udah keluar dari target juga, dan sebenarnya ini menarik. Kita itu rekom ya, rekom apa ini, TSPC kan sempat kena SL juga kayaknya. Nah, TSPC ini dia target TP1 nya di 2400, sekarang di 2370. Bentar lagi guys, bentar lagi, 3 poin lagi dia udah TP. Mantap ya, mantap. TSPC target pertama di 2400, kalau dia jebol 2400 maka lanjut sampai TP2, dan ini menarik ya. RSI cakep, MACD pun cakep, tapi buat yang belum punya barang, ini bukan waktunya untuk membeli karena dia udah naik tinggi gitu ya, udah naik juga, dari sini dia naik terus koreksi naik lagi gitu. Nah sekarang ya jangan dibeli, besok potensi lanjut naik, pada minggu besok lanjut naik, dan kalau kita melihat dari technical weekly ini menarik ya.
technical weekly-nya menarik, target 2400, kalau jebol 2400 lanjut 2450 2440, kalau jebol lanjut 2500 sampai 2600. Ngeri ini untuk TSPC, menarik. MACD-nya oke, RSI pun oke. Ini kalian pantau aja. TSPC pantau ya. Sebenarnya bagus, cuma sayang ini sempat kena SL kita ngasih SL 2200 dan dia turunin sampai 2150. Emang iseng bandar ini, iseng. Kita ngasih support, ngasih stop loss, dia tembusin terus naik lagi gitu. Iseng emang, kampret emang ini. Kadang-kadang ini suka banget bikin cut loss gitu loh, tapi nggak apa-apa karena dia udah naik lagi dan udah mau OTW TP1 juga ya. Kalian yang masih hold TSPC, happy cuan, selamat dan jangan lupa bersyukur ya. Alhamdulillah untuk TSPC kesimpulannya memang masih menarik, masih strong juga untuk naik 2400 dulu ya, sampai 2450 ya. Kalian pantau aja di grup kita, itu ada plan, silahkan pakai plan grup kita. Itu aja sih untuk TSPC menarik. Terakhir ada WOS, dia itu menguat 2%, sempat naik sampai 100 ya dia itu kemarin, berarti naik 13%, itu cukup tinggi. Jadi untuk WOS ini, si WOW ini jadikan emiten scalping saja, ATM mingguan. Kalau kita lihat dari technical weekly, MACD dan RSI nya masih beresiko ya, sebenarnya masih beresiko, cuma dia itu turun terus naik lagi, turun naik lagi. Jadi ya kalian scalpingan aja di sini mah boleh sambil menunggu MACD dan RSI. Wow, time frame daily nya bagus ya. Ini MACD-nya dan RSI-nya sudah ada potensi kok, udah ada potensi. Jadi buat kalian yang memang suka wow, tunggunya di bawah 90 ya, cicil belinya di bawah 90 sampai 80 wis. Dari 90 sampai 80 area beli. Karena apa? Karena dia ketika udah sampai 85 ya kan, kemarin pun sampai 85 dia naik lagi tinggi sampai 100. Jadi boleh kalian beli wow di harga 90 sampai 80. Area belinya yang jauh sekalian. SL di mana Om? SL-nya di 76. Gitu. 90 sampai 80 area beli, SL-nya di 76, target TP-nya di 100. Gitu aja. 100, lanjut 105, lanjut dia nutup gap sampai 122 gitu ya. Dia punya gap juga guys di sini nih. Dia punya gap juga di harga 123 ya. Gap dimulai dari 113. Jadi itu targetnya wow. Saya ulangi, area belinya di 90 sampai 80, target TP1 di 100 gitu, TP2 nya di 105 gitu pun boleh. Terus 110, 115, 122 ya, itu potensi dia nutup gap ini. Tertinggi sih bisa sampai 140-an, tapi ya itu santai kesananya ya. Oke, untuk wow mungkin seperti itu. Kesimpulan memang masih menarik, jadi kalian silahkan cicil aja sampai 85 sampai 80. Oke. Nah ini juga menjadi penghujung video kita yang kedua. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir ya, dari video pertama sampai video terakhir ini. Terima kasih banyak, semoga rezeki kalian lancar, semoga trading kita sukses terus, semoga sehat selalu dan berkah selalu untuk kita semua. Sampai jumpa besok di grup dengan rekom abal-abal kita, dan jangan lupa untuk tidur. Oke? Selamat istirahat semuanya. Bye bye.